Tapi saya mau menjawab itu yang katakan diatur-atur oleh Pak Jokowi, ya, yang dia di Desa Ketoyan. Ini kan ada seorang reporter juga yang investigasi langsung, yang ini real nih, ya, bukan pihak A, pihak B, ya, Mas Dipo itu kan dari Kompas, ya kan, itu dibongkar semua itu, ya, ada tuh juga fotonya si Gondrong itu namanya Dodo kan begitu. Kan selama ini kan dikatakan Desa Ketoyan itu berdiri setelah tahun 2000. Itu omong-omong dari mana lagi? Itu ada Mas Topik itu sama Rismon di YouTube-nya Rismon itu kan. Itu kan dibantahkan langsung sama sekretaris desa. Dijelaskan ada buku besarnya tahun 54. Sebelum tahun 54 itu sudah ada, dan sudah ada cariknya juga di situ. Ya kan? Itu sendiri udah terbantahkan oleh siapa? Oleh Rismon sendiri, dan dikonfirmasi langsung oleh investigasi dari wartawan Kompas di situ. Ini. Ya saya belum selesai. Jangan dijawab-jawab dulu. Itu kan kenyataan yang ada, ya kan? Coba mengenai apa? KR, Kedaulatan Rakyat. Ya kan? Waktu kita di TV yang itu berdua nih sama Mas Arianto, coba Dokter Tifa bilang apa? Saya ini adalah sudah menginvestigasi, sudah membedah macam-macam. Lah iki dokter klinik atau dokter residence, ya, atau dokter umum. Kok hebat sekali, rasa seperti penyidik gitu loh. Pasa dan puasa, wah kenceng banget loh. Pasa, nggak ada puasa. Dikonfirm lagi sama Mas Roy kan, pasa itu nggak ada bicara puasa. Saya hitung 18 Juli gak salah. Itu pasa. Dicek, dikonfrontasi lagi. Cek lapangan langsung oleh Rismon. Di perpustakaan itu KR kan ada apa namanya kita lihat secara digitalnya kan. Ada keluar tuh digitalnya. Tulisannya itu si Rismon itu lagi live juga di situ. Saya ikutin. Puasa tulisannya. Kemudian nggak ada Jokowinya tuh. Sentana TV itu kan dibilang nggak ada Jokowinya itu kan. Dicek lagi nomor 14 Joko Widodo. Artinya apa? Semua terbantahkan argumen-argumen yang mereka lakukan itu. Sepertinya kan mau framing itu mereka seperti itu. Ya. Sehingga jadi bahan, padahal ini adalah menggali kuburan mereka sendiri gitu loh. Santai aja Mas Roy ya. Ini kan juga TPU kan berbeda dengan Mas Roy. Mas Roy itu kan adanya itu adalah di Polda Metro Jaya. Yang ini kan TPUA. Coba aja tadi kita lihat itu Egy Sujana ya. Ya dia kan bilang nggak ada itu Rismon, nggak ada itu Roy Suryo itu TPUA. Ya, dan dia sendiri saya mundur sebagai TPUA kan. Ya kan, bagaimana hoax? YouTube dia ngomong kok. Kelihatan dia ngomong. Siapa Rismon? Itu dipotong-potong. Siapa Roy Suryo, ya kan? Dan dia sudah tentukan juga saya akan mundur diganti sama siapa. Itu ada Al-Kartini dan sebagainya. Itu sudah jelas Mas Roy, ya kan? Makanya kita santai aja Mas Roy, jangan mengembangkan opini-opini Anda ya yang membuat masyarakat ini diadu domba. Seperti itu gitu loh. Ya kan? Kita lihat aja besok kita diskusi seperti apa, ya kan? Ya, jadi itu tenang-tenang sajalah, ya. Hal ini adalah yang kita concern, apa yang aduan dari TPUA itu. Aduan dari TPUA itu meminta Bareskrim untuk dapat yang mengkaji ulang lagi, ya kan? Itu sudah dipenuhi oleh Kapolri, ya kan? Sekarang tinggal tunggu saja, Mas Roy diundang nggak? Boleh masuk nggak untuk menjadi saksi di situ, ya, sebagai pemberi keterangan yang mengetahui. Itu saja. Mas Roy, kira-kira seperti inilah yang terjadi di media sosial sekarang. Ya, ramai sekali. Tapi saya bingung mau dengar yang mana gitu. Saya dia ada sebenarnya rekam dari Kas Mujo, tapi tidak ditayangkan. Isinya sama dengan Respon, clear.
Ya, kemudian yang kedua, di Desa Ketoyan itu sebenarnya ada buku besar di catatan, tapi tidak ada catatan KKN di tahun 83 atau 85 UGM. Sudahlah, Padahal itu catatan sudah KKN dibuktikan ada. oleh Mas Dipo dari Kompas. Masih ada orangnya di sana. Ya, Anda kalau bilang Kasmujo, tinggal kita tunggu aja nanti di pengadilan seperti apa. Cara Anda aja masuk ke rumah Pak Kasmujo itu sudah merupakan sebagai tindakan yang tidak beretis. Semua koran Ya, KR itu kita disita. lihat saja. Tunggu saja lah, tenang-tenang saja itu. Ya, Oke, Anda mau ngomong apa juga terserah. Ya, tadi Pak Arianto sudah bilang besok manfaatkan saja sebaik-baiknya gelar perkara. Nah, sampai moderator juga dicuekin. Sampai 90 itu semuanya disembunyikan. Aku tak pulang. Mas Roy sebentar. Iya, Bang Andi sebentar. Saya ke Jenderal Arianto dulu. Besok itu kan mulai jam 9 ya Pak ya? Saya tidak tahu persis saya. Ya, saya mau minta pandangan profesionalnya Bapak sebagai Purnawirawan Polri dan juga penasihat Kapolri. Artinya proses itu soal waktu, tempat, durasi itu yang menentukan siapa Pak kalau gelar perkara? Ya penyelenggara. Kemarin itu kan Bareskrim ya. Dipimpin waktu di Dirpidum kan yang paling tinggi di situ gitu. Saya nggak ngerti apakah ini dia berkoordinasi dengan Wasidik atau Bareskrim menyelenggarakan sendiri, saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas aturan-aturan mungkin ya, durasinya, kemudian nanti kira-kira acaranya bagaimana, pasti Bareskrim sekarang sudah nyusun. Iya. Sudah Apakah menyusun harus dengan menunggu semua atau para pihak kemudian mengumpulkan novum misalnya Pak? Enggak, saya kira Tidak ada batas waktu. dia undangan jam berapa, misalkan undangan jam 9. Ya pasti jam 9 dimulai. Apa ada yang datang atau yang tidak, yang ada itu enggak akan nunggu-nunggu datang dong baru dibuka, enggak perlu. Karena ini kan hanya memenuhi kemauan orang transparan kan itu kan. Iya. Sudah kalau bahasa Jawanya udah piro-piro lah kita tuh ngasih kesempatan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini kesempatan dipakai yang betul-betul efektif. Jangan nanti di situ kemudian tidak efektif, tapi kemudian bangga dengan ini gitu, nanti kemudian komplain lagi, itu kan nggak bagus kayak Anda gitu. mau menyoroti soal siapa ini? Ya dari pihak yang nggak terima kan kayak gitu banyak. Maksudnya Mas Roy Suryo dan Ya teman-teman. Pak Roy dan sebagainya, saya nggak nunjuk satu orang, nanti tersinggung dia. Sangkanya saya kira publik sama lah melihat apa yang terjadi sekarang ini ya. Tapi kembali kepada gelar besok tapi itu Polri ya. sudah betul menjalankan fungsi dan perannya, memberikan keadilan dan keterbukaan publik dengan gelar perkara itu kan Pak? Dari pandangan saya ya selama ini Pak Reskrim sudah on the right track Pak. Sudah benar, tidak ada salah. Perkara dia tidak membuka gelar terbuka itu ya. Walaupun dia tidak memenuhi saran saya, tidak salah dia. Oke. Karena itu mau gelar mau enggak itu tidak ada ketentuan keharusan. Jadi tidak salah gitu. Tapi kemudian itu masih dianggap tidak transparan kan. Nah, sekarang dia oke lah buat transparan. Boleh mau ngundang siapa, bagi saya enggak. Silakan aja. Mau Berarti siapa yang rugi ngundang, benar dong kalau Mas Roy kemudian tidak memanfaatkan panggung saya kira itu besoknya kesempatan terbaik gitu ya. Jadi manfaatkan, jangan terulang lagi. Saya ingatkan ya, jangan terulang lagi nanti seperti undangan klarifikasi di sana yang di Metro itu ya. Mestinya kan itu misalnya dimanfaatkan. Tapi kan nggak mau. Kemudian ini nggak legal. Itu saya sebagai orang yang tahu bagaimana kondisinya itu, saya kasihan sebetulnya dengan pemahaman yang seperti ini. Merugikan diri sendiri, bukannya saya nakut-nakuti gitu. Mungkin tidak memanfaatkan Pak Arianto, tetapi sekaligus saya minta komentarnya Mas Roy Suryo. Kalau gelar perkara itu dimulai jam 9, maka Mas Roy Suryo dan teman-teman jam 8 sudah standby untuk press conference dulu. Nah, begitu kira-kira ya Mas Roy ya, rencananya besok ya? Ya, kalau soal press conference tunggu saja besok. Tapi terima kasih Pak Arianto ya. Artinya clear, kalau memang itu di Bareskrim, kami pasti akan mengatakan itu forum kita semua. Tapi kalau ada kan status beda gitu. Jadi kami tahu apa, kami juga punya otak untuk berpikir gitu loh. Jadi artinya kalau di Bareskrim, kemudian diundang waktu itu berkali-kali diundang pun saya pasti akan undang. Mereka dengan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya gitu loh, setajam-tajamnya. Tapi kalau yang dari Polda Metro ya tugas penyelidik dong, cari bukti. Masa enak aja dia mau ngambil bukti dari kita kemudian mau digunakan gitu ya. Tapi artinya
terima kasih sekali lagi Barreskrim dan terutama untuk Kepala Warsidik yang besok akan menyelenggarakan itu, dan moga-moga dengarkan tadi saran Pak Arianto, terbuka sebuka-bukanya, bukan hanya ada orang hindanya rendah-rendahnya gitu, tapi terbuka-bukanya seluas-luasnya sehingga bisa didengarkan masyarakat seluas-luasnya, Mas Doni. Cuma tenanan loh Mas, iki tenanan loh Mas, besok kuwi nggawa bukti tenanan, bukan bukti-bukti. Full, buktinya banyak nih. Nah ini buktinya bisa banyak bukti itu. Ya itu sudah siap semuanya untuk presentasikan besok. Ya, wayangnya nggak dibawa toh besok? Clear. Wayangnya nggak dibawa toh Mas? Kenapa? Wayangnya nggak dibawa toh? Wah, wayangnya itu wayang tempat nanti. Supaya orang tahu soalnya dan tokoh Sangkuni. Wih, jangan gitu dong ya. Oke, sebentar. Saya harus mengakhiri diskusi kita, tetapi semua saya beri kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup ya dari Pak Arianto dulu terkait dengan upaya kita besok sama-sama menemukan yang terbaik bagi para pihak. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Ya, saya berharap ini ya, mumpung digelar terbuka ya, ini dari Barreskrim sudah menunjukkan itikat baiknya ya untuk memberikan kesempatan supaya ini transparan dan sejujur-jujurnya gitu. Mudah-mudahan semua pihak itu memanfaatkannya dengan baik ya. Harapan saya apabila ternyata tidak cocok dengan harapannya, jangan kemudian memframing, wah ini kurang ini kayak gitu. Jadi atau ini saya kira sekarang ini sekarang niat Polri udah paling baik lah sekarang ini. Dia ingin berbuat dengan profesional, terbuka, transparan dan sebagainya. Silakan itu gunakan sebaik-baiknya itu. Jangan sebaliknya, nanti kemudian kalau tidak ada yang nggak sesuai, kemudian dia ngomong yang lain gitu, jelek-jelekin aparat dan sebagainya. Itu saya kalau gitu kasihan rakyat lah itu. Itu aja. Baik. Tapi saya mau kaitkan dengan tadi soal press conference sebelum gelar perkara, itu ngaruh nggak kira-kira untuk membangun opini publik? Kalau press conference di depan, saya kira ya tentu saja itu akan memberikan publik harapan-harapan tentang apa yang akan dilakukan oleh apa yang akan disampaikan nanti oleh Polri. Kalau dilakukan di depan, publik Pak Roy Suryo sudah bisa membuat framing duluan nih tentang apa yang sebaiknya terjadi kayak harus gitu. Duluan nih ya. Kalau mau duluan kayak gitu. Ya. Tetapi ini malah ngasih ide ke Mas Roy Suryo loh. Betul. Gratis. Tetapi Polri juga akan mampu menjawab ke pertanyaan-pertanyaan itu jika dilakukan oleh Mas Roy Suryo di depan. Dan harapan publik sebenarnya pada Polri itu cuma 3. Pertama transparan, yang kedua akuntabel, yang ketiga independen. 3 hal ini yang selalu dipertanyakan oleh Mas Roy Suryo. Atau kalau kita bisa rangkum ketiganya, itu kan cuma satu kata, profesional. Jadi publik berharap betul isu ini segera selesai dengan Polri menunjukkan profesionalitasnya. Transparan, akuntabel, dan independen. Saya kira itu saja. Setelah besok kira-kira analisa Drone Emprit, prediksi Anda akan seperti apa pemberitaan di media sosial? Saya belum tahu bagaimana nanti Polri akan menarasikan data-datanya, bagaimana Polri akan menggelar perkaranya. Karena kalau 3 hal itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh Polri, saya kira ini akan menjadi pertanyaan lagi, akan makin banyak pertanyaannya. Kalau kemarin sebenarnya isu ini kan sebenarnya bukan isu tentang ijazah Pak Roy Suryo ini. Isu yang diangkat sebenarnya kalau kita tarik agak naik lagi adalah tentang kejujuran. Dan itu adalah senjata utama Pak Roy Suryo untuk mempertanyakan segala hal tentang Pak Jokowi. Selalu ditarik-tarik ke arah sana. Jadi jika Polri besok saya kira tidak mampu memenuhi pertanyaan-pertanyaan publik, harapan-harapan publik tentang 3 hal itu, ini akan menjadi perbincangan yang sangat panjang. Panjang ya? Sangat panjang. Jadi tiap minggu kita duduk di sini bareng ya Mas ya? Saya sih nggak berharap seperti itu ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan konteks politik nasional. Ada 2029 masih terlalu jauh gitu kan. Oh, akan sampai 2029. Jangan sampai kan seperti itu. Nanti anak-anak Pak Jokowi juga mau dicek itu. Oke, Mas Roy, closing statement silakan, singkat. Ya, terima kasih. Kalau tadi ada misalnya disampaikan, moga-moga besok berjalan lancar, itu doa dari semuanya.
Dan tadi ada yang bilang, kalau misalnya Dr. Rismond ditantang Japanese language ya, saya akan menutup malam ini dengan Japanese language, kayak ya, bukan pakai ya. Dalu yo mugi gelar perkara ingkang dilaksanakan reskrim saged lancar lan saged nguasken sedaya masyarakat Indonesia lan terbukti menawi ijazahipun Joko Widodo menika palsu. Matur nuwun. Matur nuwun. Kula nggih ngertos artine palsu, Mas. Tapi ya Bang Andi lah yang akan meresponnya. Silakan sekaligus closing statement. Ya, kalau saya tidak banyak untuk merespon lagi karena kan sudah tadi kita keluarkan semua. Ya. Ini seperti kita menonton Premier League antara Liverpool dengan Manchester City, ya kan? Kita melihat seperti apa strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo. Ya, saya kemarin katakan kita defender, sekarang kita sebagai striker juga untuk itu. Menjawab pertanyaan tadi dari Don Eprit itu masalah narasi, membalas dengan narasi, ya. Biar itu balance seperti itu. Untuk menarik lagi besok itu, kalau misalnya bikin press conference, ya sudah, itu hak dia untuk bikin itu. Tapi jangan menggiring opini publik, membuat kata-kata, terserah. Kalau mengatakan beliau mengatakan palsu, ya saya juga bisa akan mengatakan palsu buat Rismond punya ijazah di Jepang. Kan begitu. Ya kan? Kita harus balance lah untuk itu. Yang terpenting adalah jangan membuat kerusuhan, jangan memancing-mancing kerusuhan, jangan mengunderestimate ataupun mencaci maki kepolisian Republik Indonesia. Ya, jangan membuat framing-framing jelek lagi terhadap kepolisian Republik Indonesia. Ya. Kepolisian Republik Indonesia ini kan lembaga negara dan menerima semua ya apapun dari masyarakat itu dengan balance informasi dan balance penerimaannya juga yang dikatakan Pak Arianto. Setelah nanti melihat semuanya apapun hasilnya ya harus diterima. Ya. Begitu gitu loh. Tinggal kita melihat bagaimana proses di Polda Metro Jaya. Sampai ketemu di Polda Metro Jaya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Mas Roy closing pakai bahasa Jawa, kromo inggil. Pakai bahasa Jepang dong. Jepang. Roy-san, hai. Ana tawa uso hapiaku, terjemahin aja. Hai, hari kata gozaimashita. Tapi saya kagum sama orang Jepang itu ya. Waktu saya di sana ya, anak-anak yang nyebrang jalan aja itu dia hormat loh. Ya. Itulah etika yang diajarkan oleh mereka. Makanya saya bilang, siapapun yang belajar di Jepang, mau S1 ke S2 ke atau S3, akan masuk budaya itu ke dalam dirinya. Pasti punya etika. Pasti punya etika. Kalau yang teman Anda tadi itu tidak punya etika. Oke. Hai, arigato. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian, Jenderal Arianto, terima kasih ya. Bang Andi, terima kasih ya. Mas Rizal, terima kasih. Minggu depan sini lagi ya. Sampai 2029 loh. Mas Roy juga terima kasih Mas Roy. Tetap semangat dan saya tahu Anda pecinta mobil klasik dan juga kucing masih nggak Mas? Masih, tadi ada kucing kan? Oh iya udah. Kita ada beberapa kesamaan dan Mas Roy ini sahabat saya, Bang Andi. Sama-sama juga sempat saya di Jogja lama gitu kan. Cuma memang nasib memisahkan. Asli jasanya kali. Udah. Itu nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Dialog Prime edisi hari ini. Saya Doni The Gazer berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Merdeka.